selamat sore. Suaranya sudah bisa terdengar dengan jelas? Baik, mungkin nanti akan kami perbaiki sama komunikasi dengan Pak Akmal karena suaranya terdengar kecil di studio. Saya akan jawab Pak Ibunya dulu. Pak, ini rupanya sudah dilakukan teleponan komunikasi antara Pak Akmal dengan Anda sebagai wali kota Pariaman. Anda masih bersikukuh untuk tidak melaksanakan SKB 3 Menteri ini? Ya baik, latar belakang keluarnya SKB 3 Menteri ini adalah masalah di SMK 2 Padang. Yaitu saya nggak tahu juga detailnya, tapi secara umum bahwa ada anak yang beragama lain disuruh berpakaian dengan agama lain lagi. Nah, kejadian ini adanya di Kota Padang dan dia buat peraturan. Nah, bagaimana di Kota Pariaman? Kota Pariaman nggak pernah ada kejadian seperti ini. Kemudian kita tidak pernah membuat peraturan bahwa anak-anak sekolah di Pariaman harus berpakaian muslim. Tetapi ini sudah menjadi budaya kita, sudah menjadi norma bahwa anak-anak ini secara otomatis dia ke sekolah berpakaian muslim. Ketika ada anak yang beragama lain, kita tidak mewajibkan. Ya, anak-anak di sini, di Pariaman ini, dia secara budayanya telah mengenakan pakaian muslim. Dari dulunya seperti itu. Ya, kalau dia beragama lain, tidak ada juga ketentuan dari sekolah maupun pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dia harus memakai muslim. Tidak ada aturan itu. Nah, sehingga ini secara normal telah berlangsung. Terus apa yang mau saya cabut? Jadi SKB 3 Menteri ini tidak sama bisa dilakukan di semua daerah. Contohnya di Kota Pariaman tidak bisa saya terapkan. Aturan apa yang saya cabut? Karena berpakaian di Pariaman itu cuma merupakan norma. Seperti itu. Ya. Baik. Kami akan tanggapan lebih jauh dari Kak Muhammad dan kita lanjutkan dengan kita itu tidak diatur. Nah, itu sudah mengalir seperti biasa. Nah, ketika diatur dengan SKB ini menjadi lucu. Nah, ini lucunya. Jadi kita Indonesia ini nggak bisa disamakan sama semuanya. Di Aceh mungkin berbeda, di Kota Padang mungkin berbeda, di Kota Pariaman berbeda lagi. Nah, saya pikir kita tidak memerlukan SKB ini. Apanya mau saya terapkan? Seperti itu. Ini saya pikir perlulah juga pemerintah pusat ini memiliki perhatian khusus kepada lokalitas atau kearifan lokal yang sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah seperti itu. Ya, saya paham memang Dirjen Oda ahli di bidang itu. Nah, saya harapkan Pariaman ini memiliki kekhususan. Saya nggak mengarah ke daerah lain, tetapi Pariaman kita tidak pernah memaksakan orang beragama misalnya lain untuk memakai pakaian tertentu, tidak ada juga. Tetapi secara kerelokan ini kita memakai pakaian seperti ini. Nah, ketika ini dia atur lagi, itu pertanyaan baru akan muncul. Ini kebijakan, ya. dan pendidik yang memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Mungkin ini sesuai dengan kearifan lokal yang Anda sampaikan. Ini saya jelaskan tadi. Misalnya di kita, saya memiliki guru di sini, orang Nias. Dia nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Anak-anak menerima dia belajar, dan masyarakat juga menerima, nggak ada masalah apa-apa. Ketika dia ada anak-anak murid beragama Kristen, dia tidak memakai jilbab, juga nggak ada masalah apa-apa. So, kita dengan happy. Tidak ada masalah di kota ini, kok ada SKB lagi baru lagi yang kalau diterapkan ini malah menjadi pertanyaan baru. Seolah sesuatu yang sudah mapan selama ini harus perlu dirubah karena ada masalah baru. Itu kan nggak perlu. Saya pikir kita bagaimana menciptakan nyamannya kota ini, seperti itu aja. Ya, terapkan SKB di tempat lain. Sampaikan bahwa 99,94% warga Anda adalah muslim. Bagaimana dengan muslim yang kemudian akan memilih menggunakan atribut tanpa atau benar keputusan agamanya? Warga non-muslim, seperti yang jelaskan tadi, dia sekolah di Pariaman ada, dia tidak pakai jilbab, nggak ada masalah apa-apa. Gurunya Kristen, ya, tidak pakai jilbab juga nggak ada apa-apa. Kita menerima warga-warga pendatang itu dan tidak pernah ada masalah di Kota Pariaman ini. Seperti itu. Baik. Ya. Pak, dengan sikap seperti ini yang diambil oleh Wali Kota Pariaman, ada mengatakan sudah sebaiknya komunikasi yang baik saja, tidak perlu ada sanksi. Dengan penjelasan ini, apakah akan ada sanksi atau ini masih bisa dipahami? Ada permintaan kekhususan
Masa yang narasi yang barangkali agak sedikit tersenal dalam menolak SKB tanpa melihat substansinya. Punya sikap apa disampaikan oleh sudah selesai dengan SKB. Tidak ada yang di Pariaman orang berhak menggunakan pakaian yang sudah teribu dan sama silakan. Bagi yang sudah itu tidak ada halangan dan benar. Nah itulah yang diatur oleh SKB. Baik, jadi sebenarnya sesuai dengan statement Pak tadi Anda sudah menjalankan SKB ini. Jadi Anda posisinya tidak menolak menjalankan SKB ini. Seperti apa ya? Ini SKB ini nggak perlu juga ada di Pariaman. Itu yang saya maksudkan. Nggak perlu lagi diatur. Kita sudah selesai urusan ini. Seperti itu Mbak Afi. Terus apanya mau saya terima juga? SKB ini bukan hanya untuk kota Pariaman saja. Ini berlaku untuk 582 daerah otonom yang ada di Indonesia. Pariaman, kalian sudah melaksanakan apa yang ada di substansi SKB. Mungkin ini yang perlu Pak Wali mungkin lihat lagi. Ya, ini terkesan seperti yang Pak Wali tadi katakan. Tidak ada larangan semua orang berhak memilih pakaian apa yang mau dipakai. Dan setelah diterangkan buktinya, Pariaman tidak punya perda tentang larangan itu, tidak punya perkada tentang larangan itu. Jadi statement Pak Wali ini yang membuat heboh teman-teman media, itu tanpa melihat substansinya. Karena statement awal dari Pak Menko adalah menolak untuk menjalankan SKB ini. Ada yang mau dikatakan Pak? Ada yang mengaku dengan apa? Ya memang bunyi SKB ini kan menyuruh kita untuk membuat edaran untuk tidak mewajibkan pakaian agama tertentu. Tetapi secara norma di Pariaman sudah memakai pakaian dengan masing-masingnya. Jadi karena dia 99,94% adalah Muslim, semuanya berpakaian Muslim. Nah, bagaimana dengan orang beragama lain? Orang beragama lain juga memakai menurut aturan dia. Apa yang mau dia pakai terserah dia aja. Jadi kalau dia nggak pakai jilbab, masyarakat Pariaman atau siswa teman-temannya juga nggak ada masalah. Nah, untuk apa SKB ini dia buat? Harusnya saya pikir Menteri Pendidikan cukup surati Gubernur Sumatera Barat, ya tegurlah SMK yang melanggar keberagaman kita, itu aja. Kenapa buat lagi SKB yang bikin kita bingung lagi? Jadi masyarakat saya nanya ini ada apa Pak? Gimana? Halo? Oh, tidak perlu lagi karena udah kita dari dulu kita sudah begini aja. Sudah aman situasi kita. Begitu Pak Dirjen. Baik, Pak Dirjen. Banyak memang banyak murid tanya segala macam, tapi saya katakan bahwa kita tetap berjalan seperti biasa. Jadi seperti apa yang kita lakukan, anak-anak berpakaian ya Muslim, dia berpakaian Muslim, yang bukan tidak kita paksa, tapi secara normatif ini sudah berlaku seperti biasa. Seperti itu Mbak Afi. Dan saya harapkan proses belajar mengajar di Kota Pariaman Wali Kota ya, bahwa mayoritas beragama Muslim, sehingga Anda menyampaikan seperti itu, tidak ada urusan ke arah sana, sebuah statement politik untuk menjaga popularitas dan sebagai kepala daerah? Popularitas nggak juga, yang penting saya kerja aja, saya urus rakyat saya. Begitu aja. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita di sekolah belajar dengan baik. Sanksi ketika statement oleh dengan peraturan yang mengganggu hak seseorang untuk memilih keinginannya. Faktanya kan apa yang kami investigasi dengan pemerintah provinsi tidak ada perda yang oleh Kota Pariaman tentang hal itu. Tidak ada peraturan yang juga dibuat tentang hal itu. Pemerintah provinsi juga tidak membuat larangan dalam perdanya. Jadi kami ini kita bisa saja. Ini hanya masalah statement politik Pak Wali Kota yang menarik seluruh media. Dan kami investigasi saja. Begini, kebijakan pusat itu saya harapkan juga memperhatikan kearifan lokal, itu aja. Karena daerah Indonesia ini tidak sama, pasti memiliki kearifan tertentu yang mesti dijaga oleh pimpinan daerah dan juga masyarakatnya. Dan kemudian khususnya di bidang pendidikan, kita menerapkan pendidikan karakter memang, bahwa pendidikan umum kita gabungkan juga dengan pendidikan karakter, pasti berbasis kepada agama.
yang banyak dianut di Kota Pariaman ini. Dan itu saya pikir bagian juga dari fungsi pendidikan, bahwa bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita. Oke, saya pikir situ aja politiknya. Jadi Anda tidak jadi menolak untuk melaksanakan SKB ini? Apanya yang saya laksanakan? Toh nggak ada yang saya langgar, dan dengan SKB ini nggak ada juga nggak apa-apa. Saya menolak melaksanakan SKB ini, Pak. Statement yang membuat kemudian ini menjadi banyak pro dan kontra di masyarakat. Baik. Ada tenaga masyarakat yang sudah melihat banyak pro dan kontra di antara mereka. Ya, begini, sebelum ada SKB ini, Pariaman yang dalam keadaan nyamannya proses belajar mengajarnya. Dan saya juga tidak akan juga membuat surat edaran tindak lanjut dari SKB ini. Kenapa? Ini sudah berjalan seperti biasa. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak. Pak Jaya Tumas, terakhir dari Pak Akmal mungkin juga menjadi pelajaran